Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Akademi Gus Fadis Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati Ustadz Ibrahim Putra Budi selaku pemateri kita pada malam hari ini, yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustazah Ilmawati Ode serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan, seluruh peserta kajian yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadiran Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 29 Desember 2024 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema memahami esensi takwa. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam teladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang dimana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dengan sangat antusias sekali saya Siti Halimatus Sadia Ali yang akan memandu acara kajian pada malam hari ini. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara ketiga yaitu acara inti pemaparan materi, selanjutnya sesi tanya jawab, dan terakhir adalah doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian malam ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Wati. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون
قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Wati. Masya Allah. Baik, memasuki ke acara inti ialah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Ibrahim Putra Budi, tempat tanggal lahir di Jakarta 28 Mei tahun 1999, domisili di Tangerang Selatan. Aktivitas online beliau yaitu sharing ilmu seputar agama, aktivitas offline beliau mengajar dan bisnis. Sosial media beliau bisa langsung di follow ya teman-teman, yaitu di mana TikTok di L Bampu dan IG Ibrahim Putra. Motivasi hidup beliau berusaha lebih baik setiap harinya. Masya Allah, pemateri kita malam hari ini yang sangat luar biasa. Langsung saja kita simak materi yang akan dibawakan oleh beliau. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Kepada Ustadz Ibrahim, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أما بعد.
Para ikhwan, ahbabana fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya muliakan semua kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, para pengurus daripada Ma'rifatuna Academy, kami ucapkan jazakallah khairan jaza atas peluang yang sudah diberikan kepada Al-Fakir. Walaupun sebenarnya sebelum Al-Fakir lanjutkan, kurang pantas jika dipanggil dengan Ustadz, mungkin bisa dipanggil saja dengan Abang. Masya Allah. Walaupun memang basic kami berasal dari pondok pesantren dan juga Mahat Ali, namun alangkah indahnya dan alangkah senangnya Al-Fakir jika dipanggil dengan sebutan Abang. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi pertama-tama mari kita ucapkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan diri kita untuk berkumpul dalam satu wadah kebaikan, untuk berkumpul saling ingat mengingatkan, untuk berkumpul untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dalam surat Al-Asr disebutkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi dengan apanya? Dengan scrolling TikTok, ya kan? Dengan scrolling yang tidak bermanfaat, melakukan banyak sekali hal di dunia maya maupun media sosial. Perangkat handphone yang kita gunakan bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadikan kita menunjukkan ke arah kebaikan maupun ke arah keburukan, tergantung daripada bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menggunakannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semua Allah Subhanahu wa taala takdirkan qadarullah berkumpul bersama untuk saling sharing. Yang mana diminta kemarin sama oleh pengurus ataupun panitia untuk mengisi masalah esensi takwa. Masya Allah, esensi takwa. Al-Fakir sebenarnya agak kaget dan juga berat. Lebih berat daripada naiknya PPN sampai ke 12%. Kenapa? Karena Masya Allah ini seperti tamparan secara tidak langsung buat diri Al-Fakir sendiri. Esensi takwa. Tema yang sangat Masya Allah, tabarakallah, menakjubkan. Karena seringkali kita mendengarkan takwa. Seperti ayat yang tadi kita dengarkan, ya kan, ataupun hadis yang sering dibawakan oleh para khatib Jumat. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pada malam hari ini Al-Fakir akan mungkin bukan muhadharah tapi sifatnya mudzakarah. Mudzakarah ini kita saling bertukar pikiran. Mungkin ada yang baik, bisa kalian ambil, bisa antum semua ambil, bisa mungkin kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan pelajaran, dan mungkin sebagai bahan pengingat juga untuk Al-Fakir sendiri. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, esensi takwa. Kita pahami dulu arti daripada esensi ini. Esensi ini artinya keberadaan atau apa tanda-tanda daripada keberadaan takwa atau inti daripada takwa. Ya. Kemarin Al-Fakir cari di internet, ya, di googling, apa sih artinya esensi itu apa sebenarnya? Cari googling. Oh, ternyata esensi berasal dari bahasa Latin essentia yang berarti ada. Itu. Setelah Al-Fakir telusuri, esensia berarti ada. Adanya Allah, adanya takwa. Sama. Seperti bagaimana kita mencari tahu keberadaan Allah itu wujudnya gimana. Begitu juga dengan takwa. Jadi ada segala hal untuk menunjukkan sesuatu buku ini. Bagaimana ini bisa dinamakan buku, ya kan? Kenapa ini keberadaan ini dinamakan buku? Ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Oh, sifatnya bisa digunakan untuk menulis. Oh, bahannya terbuat daripada kertas. Oh, biasanya bentuknya kotak. Ini tanda-tanda. Dan juga begitu pula dengan takwa.
arti daripada takwa ini sebenarnya adalah untuk mengkaitkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Hubungan kita menjaga bagaimana caranya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu bagaimana caranya? Kalau misalkan kita bertemu teman, kita sebagaimana mungkin akan menjaga perasaannya dengan cara tidak mencacinya, ya kan? Ataupun dengan orang tua kita taat kepada perintahnya, bos, atasan, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan diri kita bisa menempuh perjalanan dunia ini dengan baik. Dan kita harus tahu, sebelum kita bertakwa, takwa ini adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Karena dunia darul imtihan, dunia sijnul mukmin. Dunia ini penuh dengan masalah. Dunia sijnul mukmin. Dunia ini kayak penjara bagi seorang orang yang beriman. Nah, maka solusinya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya adalah takwa. Takwa berarti menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan kita hidup di dunia. Kita tahu apa tujuan dibuatnya buku ini. Tujuannya adalah untuk menulis. Maka kalau misalkan tidak ada tulisan di buku ini, ya, belum sempurnalah buku ini dinamakan buku, ya kan? Belum sempurna tugas daripada buku ini. Nah, begitu pula manusia. Manusia tugasnya apa ya di dunia ini? Apakah untuk bekerja? Setiap harinya kita, mungkin kawan-kawan ada yang mungkin karyawan, ataupun teman-teman ada pelajar, apakah kita untuk belajar terus? Apakah kita untuk bekerja terus? Apakah kita untuk ketawa terus? Ataukah kita untuk sedih terus? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Kenapa kita diciptakan? Allah Subhanahu wa taala kasih jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat beribadah kepadaku. Inilah definisi takwa. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus sholat terus? Apakah definisi daripada ibadah berarti kita berzikir terus? Tinggalkan dunia, tinggalkan seluruhnya, enggak usah kerja. Hanya cukup untuk zikir, sholat, hidup untuk Allah. Enggak. Ternyata dalam setiap kehidupan kita, ibadah itu bukan hanya hubungannya dengan perkara yang sifatnya kepada Allah, tapi juga hablum minallah, hablum minan nas. Nabi Muhammad SAW nggak sholat 24 jam. Nabi juga berdagang. Nabi juga makan. Ternyata makan juga. Ternyata berdagang juga. Jadi maksudnya gimana? Lalu bagaimana takaran daripada ibadah kita, takaran bagaimana kita mencari keduniaan kita. Maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis katakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ini coba perhatikan. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Dan kejarlah akhiratmu, ibadahmu, zikirmu, sholat yang wajib kamu laksanakan. Puasanya seakan-akan kamu mati besok. Jadi hal ini menunjukkan sikap daripada prioritas. Begini, dalam setiap kehidupan kita yang membuat diri kita menjadi orang yang bijak adalah bagaimana kita bisa berlaku adil bukan hanya terhadap orang lain, tapi juga terhadap diri kita. Adil di sini maksudnya apa? Bisa menentukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Artinya apa? Apa yang prioritas bagi kita? Apa yang kita perlukan? Makan kita perlukan. Ya, kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita dalam sehari-harinya. Makan, ya kan?
Setiap hari kita membutuhkan asupan kalori. Setiap hari kita membutuhkan air sebagai sumber daripada kekuatan tubuh kita agar peredaran darah di jantung, di otak, semuanya terstimulus dengan baik. Maka daripada itu, takwa yang tadi kita sebutkan adalah cara bagaimana untuk kita hidup di dunia ini dengan secara maksimal. Takwa adalah cara untuk kita melewati berbagai macam masalah yang ada di dunia ini. Maka pernah ada seorang sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab nanya kepada sahabat walaupun usianya lebih muda, namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, lebih muda daripada beliau. Beliau ini Amirul Mukminin. Sayyidina Umar Amirul Mukminin, tapi nggak segan untuk nanya sama orang yang lebih muda. Tapi beliau ahli hikmah. Namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ditanya sama Sayyidina Umar, "Wahai Ubay, apa definisi daripada takwa?" Kata Sayyidina Ubay, "Wahai Umar," katanya, "apakah kamu pernah melewati jalan yang pergi bersama Rasulullah?" "Ya, saya pernah berpergian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Apakah kamu pernah melewati jalan yang terjal bersama Rasulullah, bebatuan, cadas, ya kan, tajam batunya dan juga cadas?" "Ya, pernah saya pergi bersama Rasulullah melalui jalan yang bebatuan dan cadas." "Lalu kenapa? Apakah kamu lihat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati?" "Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati jalan itu." "Enggak, Rasulullah enggak mundur. Justru Rasulullah jalan terus." "Bagaimana cara jalan Rasulullah?" "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dengan berhati-hati." Jalan dengan berhati-hati, melihat setiap perjalanan beliau, langkah beliau hati-hati terhadap batu tersebut. Maka ketika dibilang seperti itu, kata Ubay bin Ka'ab apa? Sayyidina Ubay bin Ka'ab jawab, "Itulah takwa." Jadi bagaimana kita, dunia ini ya adalah sijnul mukmin, penjaranya umat Islam. Jadi kalau ditanyakan, kenapa sih kita nggak boleh zina? Lihat orang barat. Wah, pergaulan bebas. Kenapa sih kita nggak boleh melakukan riba? Padahal enak, ya kan? Bisa dapat uang lebih banyak lagi. Keuntungannya lebih besar. Bisa ngutangin orang, orang bayar lebih ke kita. Tapi dilarang. Kenapa sih kita nggak boleh makan yang haram? Ya kan? Babi haram, khamar haram. Ya kan? Padahal itu yang enak-enak. Karena itu adalah ujian, ya kan, dunia darul imtihan sijnul mukmin. Allah menguji umatnya untuk mendapatkan poin, ya kan, yang nantinya digunakan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah cara untuk kita bagaimana melewati perjalanan yang penuh lika-liku, cadas batunya. Oh, saya punya masalah ini, punya masalah itu. Solusinya takwa. Kehidupan, kenapa saya kurang sehat? Karena kurang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang sehat, tidak makan makanan yang tidak diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bukan halal aja, thayyiban. Ya kan? Makanya disuruh apa? Yang thayyibah, yang baik, yang bermanfaat, yang menyehatkan badan. Maka daging babi kenapa diharamkan? Ternyata di dalam daging, mohon maaf, daging babi ini ternyata terdapat bakteri-bakteri atau zat-zat yang bisa merusak tubuh kita, maka diharamkan oleh Islam. Nah, ini adalah gunanya takwa untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita di dunia ini. Kenapa kita dilarang zina? Karena kita bertakwa, kita jauhi zina. Inilah takwa. Kenapa kita disuruh untuk menjauhi zina? Karena di dalam zina nantinya ada kerancuan dalam nasab, ya kan? Kerancuan dalam nasab dan juga berpotensi memberikan mudarat bagi seseorang kena penyakit. Ada HIV, ada AIDS. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini bisa melakukan pergaulan bebas. Ada yang punya penyakit ini, penyakit itu, ketularan semua. Islam membatasi itu semua. Ya. Maka daripada itu, takwa. Ittaqullah fatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Gimana sih sebenar-benarnya takwa itu? Adalah dengan man ahya sunnati faqad ahabbani.
menghidupkan ahya sunnati. Sunnahnya siapa? Sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 kali 24 jam. Dari kita tidur, ya kan? Dari kita bangun tidur sampai tidur kemari, itu semua diatur dalam Islam, dalam syariat. Mau apa? Mau tidur, lakukan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenar-benarnya takwa. Mau sholat dalam hal ibadah, ya kan? Mau melakukan hal yang terbaik dalam sholat, gunakan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mau apa? Mau makan, eh, meng, apa namanya me, me, mengha- apa namanya men- meng- menghilangkan rasa lapar dalam diri kita. Cara terbaik adalah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau minum juga begitu, mau tidur juga gitu. Sampai afwan, mau berjima, ya kan, yang sudah menikah mungkin mau berjima, bersetubuh mungkin nantinya ketika menikah. Ini cara terbaik adalah dengan menggunakan caranya baginda Nabi Muhammad SAW. Mau ke WC, buang hajat, ini juga diatur dalam Islam. Bagaimana cara terbaiknya? Oh, ternyata duduknya begini. Oh, sebelum masuk WC, sunnahnya kita membaca doa. Ketika masuk ke dalam toilet, sunnahnya menggunakan alas kaki. Ternyata semuanya diatur dengan takwa. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, takwa artinya berasal dari kata wazan, awalnya itu waqayaki wiqayatan, ya kan, waqayaki wiqayatan, berubah sorof, ini namanya sorof perubahan. Jadi dalam bahasa Arab itu seluruh kata itu awalnya dari 3 huruf. Waqo, kebanyakan ya, hampir semuanya. Waqayaki wiqayatan, terus berupa uh, diubah ke wazan ifta'ala yafta'ilu, ittaqayataki, ittaqayataki. Nah, asal maknanya adalah bukan takut. Ya kan? Takwa berarti takut kepada Allah. Asal maknanya adalah menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita dari tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada takwa. Berarti menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya. Hubungannya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang harus kita pahami sekarang, pertama kali, kehidupan di dunia ini kita beriman dengan apa? Qada dan qadar. Ya kan? Beriman dengan qada dan qadar, takdir kita. Oh, kok aku rasanya gelisah ya setiap hari. Kok rasanya hidupku penuh dengan ujian ya? Ya kan? Kok rasanya aku ini susah mulu ya dikasih sama Allah. Kenapa ya? Padahal aku udah ibadah terus. Kok rasanya hidup saya selalu sulit ya? Kok rasanya Allah Subhanahu wa taala nggak sayang sama kita ya? Ada perasaan-perasaan yang muncul seperti itu dikarenakan apa? Kurangnya kita beriman terhadap qada dan qadar. Yang kita harus pahami adalah kehidupan di dunia ini sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Artinya apa? Sebelum kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tahu itu semua akan terjadi, ya kan? Terus gimana takdir? Kalau Allah Subhanahu wa taala udah tahu akan terjadi, apakah berarti ya udahlah saya pasrah aja, ngapain ibadah kalau ujung-ujungnya juga masuk neraka? Ngapain ibadah kalau ujung-ujungnya juga masuk surga? Ya kan? Santai aja, enggak. Allah Subhanahu wa taala kasih choice ke kita, kasih pilihan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ini pilihan. Kalau kamu bangun di pagi hari, kamu akan mendapatkan rezeki. Kalau kamu tidur di pagi hari, kamu akan kehilangan rezeki tersebut. Nah, itu tadi pemahaman tentang takdir. Ya kan? Nah, orang-orang yang beriman ini dia yakin, ya kan, dengan sebab ketakwaannya dia, dengan sebab ketakwaannya ini meningkatkan keimanan mereka terhadap qada dan qadar. Artinya mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat saya, menyaksikan saya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala nggak sayang sama kita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak ciptakan kita di dunia ini. Eksistensi kita yang ada di dunia ini adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita setiap harinya, ya kan, menyebut nama Allah, ya kan? Menyebut apa namanya? Eksistensi Allah sebagai zat bukan yang maha agung dulu, enggak. Kita sebut apa Allah Subhanahu wa taala? Panggilannya bukan yang Al-Aziz,
ya kan? Bukan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang Allah Subhanahu wa taala suruh sebut setiap kali kita sholat. Pertama kali itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ingin memperkenalkan bahwasanya wahai hambaku, inilah aku. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kalau orang aja nih kalau punya rasa kasih dan sayang, ya kan? Senantiasa mereka kalau ngelihat orang ini kasihan. Kasih, ya kan? Kasihan. Aduh, udah, jangan deh, jangan digini. Udahlah, saya maafkan saja. Aduh, saya sayang sama dia. Kalau udah sayang sama seseorang, ya kan, apalagi sama hambanya, ya kan, apalagi dengan manusia. Ini maha, bukan cuma pengasih, bukan cuma penyayang, tapi maha pengasih, maha penyayang. Niscaya kita nggak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya merasa kok saya jauh dari Allah? Enggak. Allah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini nggak ada jarak. Ya kan? Nggak ada jarak. Allah Subhanahu wa taala, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilaina. Allah ini senantiasa bersama kita, melihat pergerakan kita, melihat tindak tanduk kita. Allah tahu semuanya. Apa yang ada di isi hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa rencana kita ke depan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan Allah selalu bersama kita. Namun, yang membuat kenapa kita selalu merasa jauh dari Allah adalah maksiat kita. Ini dia, maksiat. Meninggalkan sholat, maksiat masih di dalam hati ini punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat magrur, ya kan, lalai, ghafilin. Ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu. Allah nggak pernah menjauh dari kita. Kitalah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi daripada segala sesuatu yang di dunia ini adalah takwa. Inilah satu-satunya cara bagaimana menghilangkan galau, menghilangkan kenangan mantan. Takwa. Iya, yang punya mungkin ada mantan pasangan hidup, takwa. Yang toksik, ya kan? Ataupun saya galau dengan finansial saya, takwa solusinya. Ataupun saya merasa kok kayaknya otak saya lemot ya. Ini solusinya adalah takwa. Ketika kita bertakwa, artinya adalah kita melaksanakan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita secara maksimal. Itu dia. Mulai dari kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sholat. Tujuan dari sholat ini apa sih? Tujuan sholat, di balik tujuan makna daripada sholat kita ini, Masya Allah, di dalamnya ada sehat. Gerakan-gerakannya mengalirkan sirkulasi darah kita secara baik, secara sehat. Kita dituntut untuk sehat. Kedua, dituntut untuk disiplin, dituntut untuk istiqomah, dituntut untuk menjadi pribadi yang memiliki komitmen. Ini tujuannya adalah balik lagi bukan untuk Allah. Allah mau kita sholat 1000 rakaat, mau sholat 2000 rakaat, mau 1.000.000 rakaat, tidak menambah dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala nggak butuh sama ibadah kita. Nggak sedikit pun. Karena saya doa, maka Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Enggak. Allah sayang sama kita walaupun kita berdoa dan nggak berdoa sebenarnya. Berdoa ini adalah cara kita untuk caper sama Allah. Caper, cari perhatian. Ya, caper. Gunanya ibadah ini untuk caper. Melaksanakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Pacar kita suka apa? Ya kan? Biar kita bisa mendapatkan pacar, bukan pacar ya, jangan pacar, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Misalkan calon istri. Nah, ini dia. Calon istri lebih bagus. Kalau pacar, aduh, nauzubillah. Cara untuk mendapatkan orang yang kita sukai gimana? Oh, saya kasih coklat. Karena orang yang saya sukai ini suka coklat. Atau saya kasih bunga karena dia kayaknya suka dengan bunga. Nah, itu adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan orang yang kita cintai. Ya kan? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, ya kan? Agar hidup kita katanya ya lebih sempurna, melengkapi iman dan agama, asik. Ya, gitu. Tapi apalagi ini baru sama makhluk. Apalagi tujuannya untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ulang, man wajadallah wajada kulla syai'. Man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang sudah mendapatkan Allah,
kamu akan mendapatkan segalanya. Siapa yang faqadallah, kehilangan Allah, maka kamu akan kehilangan segalanya. Saya juga, kita semua, ketika kita sudah mendapatkan nazrah dari Allah Subhanahu wa taala, mau siapapun, satu dunia ini bergabung, ya kan, menjadi satu dunia ini, Amerika, Rusia, Cina, negara besar di Eropa mau menghancurkan satu orang, yaitu kita, yaitu saya misalkan. Tapi karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pandang kita, kita sudah mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mampu menghancurkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Sebaliknya, mau satu dunia ini pun mencintai kamu, melindungi kita semua, tapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, maka tidak ada satu benda pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa melindungi kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada takwa adalah hablum minallah, hubungan baik kita kepada Allah, mendapatkan pandangannya Allah. Bahkan beberapa ada yang lebih ekstrim lagi, ini namanya seorang wali Allah perempuan, ya. Kalau kita tujuannya apa? Ibadah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti pengen masuk surga, iya. Tapi ada seorang wanita namanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Beliau adalah seorang wali Allah, seorang perempuan yang mana punya madhab namanya madhab mahabbah. Madhabnya adalah madhab cinta. Jadi dalam doanya, dalam doa beliau katakan ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut dengan surgamu, maka haramkanlah aku dari surgamu. Jika aku beribadah kepadamu karena takut dengan nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Gitu. Saking cintanya sama Allah. Dan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa kita ibadah? Kenapa kita sholat? Ya kan? Landasannya apa? Karena cinta kepada Allah tadi. Cinta kepada Allah, realisasinya, mengaplikasikannya dengan takwa. Takwa adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan semaksimal mungkin dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhkan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, tidak sukai. Itu dia yang kita maksudkan daripada takwa tadi. Maka lalu kualitas takwa ini banyak sekali, tingkatan-tingkatan takwa, ya kan? Apakah tingkatan takwa kita seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bahkan sampai tidak menafikan bantuan malaikat ketika dimasukkan ke dalam api, ya kan? Ke dalam api yang panas, yang bahkan sebagian ulama meriwayatkan jarak antara Nabi Ibrahim kepada api itu terasa panasnya 40 hari perjalanan. Bahkan Nabi Ibrahim ini harus diketapel dulu. Diketapel, ya kan? Pakai manjanik namanya. Manjanik, ya kan? Agar sampai ke dalam api tersebut. Saking panasnya, jauh sekali. Tapi ketika mau dimasukkan ke dalam api itu datang malaikat hujan, datang malaikat gunung, ya kan? Untuk memadamkan api. Ada yang bilang, saya biarkan malaikat laut, ya kan? Saya padamkan api ini, enggak. Yang saya butuhkan siapa? Allah. Yang saya butuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu hakikat daripada kehidupan ini adalah kita mencari pandangannya Allah. Kita nggak butuh dengan semuanya. Kita nggak butuh sebenarnya dengan segala hal sesuatu. Tapi kenapa kita makan? Karena ini juga bagian daripada perintah Allah. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya juga kita terkadang bingung, ya kan? Maksudnya apa kehidupan di dunia ini? Lagi dan lagi, kehidupan kita di dunia ini tujuannya adalah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita sholat terus, bukan berarti kita 24 jam zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sholat khusyuk 5 waktu, 1000 rakaat, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melakukan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin dan bisa menentukan mana yang prioritas. Ya kan? Ini kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salat ini saya perlukan sebagai apa?
sebagai penentram hati saya, sebagai menjadi tabungan saya untuk di akhirat. Karena kehidupan di dunia ini, ya, ini 63 tahun untuk bekal, ya kan, kehidupan selanjutnya yang sangat panjang. Sangat panjang. Kehidupan selanjutnya ini masih panjang lagi, guys. Asik. Guys, aku manggilnya guys aja ya. Kehidupan nanti ini masih ada alam barzah, lalu ada alam yaumul hisabnya, padang mahsyarnya. Kita gunakan bekal 63 tahun ini sebenarnya sedikit, ya kan? Sedikit sekali kita datang ke dunia ini mempersiapkan bekal hanya dengan sholat, ya kan? 5 waktu apakah cukup? Ya. Jadi hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mungkin yang kita bisa ambil daripada kesimpulan takwa ini adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya, merealisasikannya dalam bentuk takwa dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala secara maksimal dengan caranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan definisi daripada takwa adalah dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibilang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Kana ma'iyya fil jannah. Kana ma'iyya fil jannah maksudnya bisa masuk surga. Bisa masuk surga ini caranya dengan apa? Menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin segitu ya. Apa masih ada waktu lagi? Mungkin bisa dikasih tahu dengan moderator. Waktunya Masih ada waktu Ustaz, 6 menit lagi. 6 menit lagi. Masya Allah, Iya. tabarakallah. Jadi 6 menit ini akan saya gunakan ya kan untuk membahas satu aja. Yang kita ingat ada 6 hal yang harus kita ingat poin dalam hal takwa ini, ya kan? 6 point untuk esensi takwa. Orang yang sudah berhasil merealisasikan, melaksanakan takwa ini adalah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat ini punya sifat 6 ya kan, yang bisa merealisasikan, ya kan, atau bisa menjadi definisi daripada takwa. Apa saja? Yang pertama, mereka yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksud dan tujuannya untuk mengeluarkan keyakinan dari dalam hati kita, keyakinan kepada dunia, ya kan, uang yang bisa memberikan kita segala sesuatunya, atau bos yang besar, atau panggilan presiden yang besar, enggak, kita keluarin semua, ya kan. Kita masukkan satu-satunya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantinya ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang, hati kita udah ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk apa? Melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, gak merasa kesulitan karena yang besar di dalam hati kita adalah la ilaha illallah. Yang kedua, sholat khusyuk wal hudud. Laksanakan ini. Sholat ini adalah penenang jiwa. Sholat ini adalah bagian daripada diri kita. Sholat ini adalah yang menentukan baik dan buruknya kegiatan kita nantinya. Kalau misalkan sholatnya baik, seluruh kegiatan ini nanti akan baik. Yang ketiga adalah ilmu ma'adzikir. Belajar, ya kan? Boleh belajar, tapi jangan lupa untuk mengingat Allah. Untuk para pelajar semuanya, kan? Ilmu barengi dengan zikir. Artinya senantiasa kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ikramul muslimin. Senantiasa berbuat baik, menghormati yang tua, ikram, memuliakan sesama muslim, menghargai sesama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niat. Tasihun niat, memperbaiki niat. Niat kita dalam setiap beramal adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kegiatan ibadahnya maupun yang bukan sifatnya ibadah, maupun untuk keperluan pribadi. Semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya innamal amalu, setiap perbuatan itu tergantung dari niat. Niatul mukmin khairu min amali. Bahkan niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dan yang keenam adalah kita punya sifat sebagai seorang mukmin, dakwah wa tabligh, ya kan? Dakwah artinya bukan cuma dakwah, kita silaturahim kepada teman-teman kita. Kita saling wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini dakwah. Dan inilah definisi dalam surat Al-Asr dari orang-orang yang tidak merugi. Agar kita waktu kita tidak rugi, ya kan? Tidak tersia-siakan,
senantiasa bermanfaat untuk umat, dakwah. Dakwah itu saling sabar menyabari, saling mengingatkan, ini salah, ini yang benar, ya kan. Kalau teman kamu salah jangan biarkan, ya kan. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, ya kan, fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa hiya ad'aful iman. Ini dia definisi dari dakwah ilallah, ya kan, dakwah khuruj fi sabilillah. Syukran jazakumullah khairan jaza. Afwan insyaallah. Ini itu ya. Sudah. Baik, Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada Ustadz Ibrahim atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan, acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhol. Baik, Masya Allah. Dari saya bacakan Ustadz dari Kak Adin dari kolom pesan. Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Izin tanya, bagaimana cara kita untuk tetap berhusnuzon dengan takdir Allah? Karena terkadang ada dalam satu waktu saya sering khawatir mengenai yang belum terjadi. Lalu bagaimana caranya untuk tetap berhusnuzon terhadap ketetapan Allah? Kepada Ustadz Ibrahim kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Husnuzon terhadap takdir Allah. Dan ini dia kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jadi kita harus mengerti Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya paparkan ya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 17 kali. Coba, apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tenang. Takdir kamu ini dipegang oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak mungkin segala sesuatu yang akan terjadi kepada kamu Allah Subhanahu wa taala berikan yang buruk-buruk, enggak. Ujian gunanya apa? Untuk seorang mukmin, ujian ini justru untuk apa? Menghapuskan dosa. Selain menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita, mau sakitnya maupun musibahnya. Makanya di balik satu kesulitan, inna ma'al usri yusra. Yusrani. Yusran ini maksudnya apa? Ada dua kemudahan, ya kan? Di balik satu kesulitan, Allah Subhanahu wa taala berikan dua kemudahan untuk kita semua. Jadi, kenapa kita harus berhusnuzon? Karena Allah Subhanahu wa taala akan serahkan sepenuhnya takdir kita ini, ya kan, melewati sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Bukan Allah Subhanahu wa taala akan semena-mena masukkan kita ke neraka terus kita dipersulit hidupnya sampai mati. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan choice juga, pilihan kita. Nah, pilihan kita tergantung perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memilih untuk berjalan melewati semua rintangan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita memilih dengan pesimis menjalaninya dengan negatif thinking, Allah nggak sayang sama saya. Allah Subhanahu wa taala udah nggak sayang sama saya, nggak cinta sama saya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang sayang sama kita. Nah, ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala makanya masukkan mindset lewat sholat, ya kan, agar kita mengerti bahwa takdir kamu dipegang oleh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jazakumullah khairan jaza. Afwan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari yang mengangkat tangan ya teman-teman, dari Kak Vera Agustina. Boleh on mic jika ingin bertanya, Kak. Silakan. Nah, syukran Ukhti Syaidah. Sebenarnya tadi telat ya datangnya, tapi sedikit tadi dapat materinya. Ya, ada 2 pertanyaan nih Ustadz Ibrahim. Sebelumnya, oh ya belum salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan nih, Ustaz. Ketika kan masalah takwa itu kan ibaratnya juga personal antara hablu minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita itu sedang ya dikatain lah ibaratnya, disepelein, itu kita harus gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang menjadi indikator seseorang itu memiliki ketakwaan yang dahsyat? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita dicaci, dimaki, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Gimana sih ya? Makanya pentingnya baca tarikh, mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi ini kalau misalkan dicaci, dimaki, dihina, ini nggak marah, ya kan? Tapi kalau udah membawa agama baru marah, membawa orang lain baru marah. Tapi untuk diri kita sendiri, justru cacian dan hinaan ini membuat kita semakin kuat, seperti imun. Sebenarnya gini, kalau kamu belum pernah dimarahin orang, belum pernah dicaci orang, hidupan ini panjang. Yang kita lewati ini akan banyak sesinya, akan banyak fasenya. Kita tidak akan bertemu dengan satu jenis manusia, ribuan jenis manusia. Beda isi pikirannya, beda isi hatinya, beda pemaparannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya sabar. 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 Inilah yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dicaci, dihina oleh orang Yahudi, ya kan? Apa? Cara menanggulanginya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar di sini bukan cuma diam. Sabar di sini adalah kamu bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri, tidak terpancing amarahnya, tidak tantrum. Inilah salah satu cara untuk kita menanggulangi daripada cacian orang lain. Nah, orang yang mencaci ketika dihadapkan dengan psikologi yang seperti ini, mereka akan justru menyadari kelemahan mereka sendiri. Semakin mereka berbuat akan semakin merusak diri mereka, dan semakin kamu sabar, justru inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sabar. Yang dilakukan Nabi ketika Yahudi tiap hari diludahi. Lewat jalan diludahin dari atas, lewat jalan diludahin dari atas. Sabar Nabi Muhammad SAW menghadapinya, ya kan? Ketika sabar ini selalu konsisten diamalkan, Allah Subhanahu wa taala baru berikan pertolongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala biasanya gitu. Kasih ujian, ya kan, baru kasih pertolongan untuk memperlihatkan kepada kamu kelemahan kita sebagai seorang hamba. Nah, makanya carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Akhirnya datang pertolongan Allah. Nabi pengen ngasih hidayah ke orang Yahudi, nggak perlu ceramah, nggak perlu dakwah, cukup dengan sabar memberikan hidayah. Didatengin itu. Tiba-tiba suatu hari orang Yahudi ini nggak ngeludah lagi. Nabi cariin orang itu, kemana orang tersebut? Sakit ya baginda Nabi Muhammad SAW, didatengin, dibawain buah-buahan, ya kan? Kaget, ketakutan awalnya orang Yahudi tersebut. Ini Muhammad pasti mau mencelakai saya. Ternyata Nabi datang dengan hati yang lapang, datang dengan akhlakul karimah, datang dengan kesabaran, memberikan hidayah. Begitu juga dengan kita, inna ma'al usri yusra, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Carilah cara untuk melakukan sesuatu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua tadi, apa ya definisi dari indikator atau alamat tanda seseorang itu bertakwa? Tanda seseorang itu bertakwa adalah hatinya senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya, pandangannya, mereka orang tersebut selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah yang melindungi dirinya, menjaga dirinya untuk berbuat maksiat daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memacu dirinya untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, karena dia merasa Allah itu ada. Allah itu melihat saya dan Allah itu nyata, kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya
Seperti itu. Syukran. Masya Allah. Yang terakhir ya teman-teman dari Kak Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang yang masa lalunya bisa dibilang kurang baik, tapi sekarang sudah mulai memperbaiki dirinya, dan orang ini sering sekali menangis, merasa berdosa dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Pertanyaannya Ustadz, apakah dosa masa lalu orang tersebut bisa dimaafkan, dan bagaimana cara membuat hati orang tersebut menjadi lebih tenang dan lebih semangat lagi untuk memperbaiki dirinya? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang taubat, kita lihat masa lalu daripada sahabat. Makanya Al-Fakir tekankan sekali lagi sama teman-teman, ayo mari kita belajar sejarah. Siapa sih sahabat dulu? Sahabat ini banyak loh, yang dulunya sangat memusuhi Nabi. Dosa nggak? Dosanya gede, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi terhapuskan dengan apa? Dengan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda daripada penyesalan adalah senantiasa menangis, senantiasa bersedih, hati yang lembut, ya. Tandanya adalah kita senantiasa ketika diingatkan dengan dosa kita bersedih, ya kan. Sayyidina Umar, ya kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diperlihatkan dosanya nggak berhenti menangis. Sampai dikatakan kalau Sayyidina Umar ini, dulunya Sayyidina Umar ini paling keras terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kamu sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasakan pahitnya jauh dari Allah. Kita akan merasa menyesal, merugi ketika dulu saya merasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kenapa saya melakukan hal seperti ini? Rugi banget kayaknya ya rasanya. Coba dari dulu saya seperti itu. Dan ini dia alamat taubat, tanda-tanda daripada taubat, hatinya bersedih ketika dia diperlihatkan dengan dosa-dosanya yang di masa lalu. Terus tadi Afwan, pertanyaan yang keduanya apa ya? Afwan. Pertanyaan yang keduanya itu, bentar. Apakah dosa masa lalu orang tersebut bisa dimaafkan, dan bagaimana cara membuat hati orang tersebut menjadi lebih tenang dan lebih semangat lagi memperbaiki dirinya? Oke, apakah akan dimaafkan? Untuk seorang yang bertaubat, ini perlu dimasukkan mindset wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus harapan dari rahmat Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulangi lagi di awal surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, pengasih penyayang. Artinya apa? Ini kalau orangnya pengasih, orangnya baik, pasti gampang memaafkan. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala ini maha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan setiap malamnya Allah Subhanahu Wa Taala obral. Allah Subhanahu Wa Taala pasarkan kepada kita, hal min sa'ili, hal min mustaghfirin, adakah yang mau meminta kepadaku, adakah yang mau bertaubat kepadaku. Dan taubat adalah salah satu asbab ataupun sebab seorang hamba untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia mahalul khata wan nisyan, bukan hanya satu orang, bukan kamu saja. Semua orang memiliki dosa. Semua orang memiliki kesalahan, dan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan untuk manusia. Mahalul khata wan nisyan, agar senantiasa apa? Dengan kesalahan kita senantiasa belajar untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang bertaubat dengan dosa-dosanya justru mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini lebih baik daripada orang-orang yang memiliki ilmu, ibadahnya banyak, tapi justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Di dalamnya ada sombongnya, di dalamnya ada merasa bahwa saya dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jangan berputus asa, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala inda dhanni abdi bi, tergantung dengan prasangka kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Insya Allah kita bisa optimis. Insya Allah. Itu ya. Mungkin syukran bisa. Masya Allah, baik-baik. Semoga terjawab ya teman-teman, dan semoga bisa membantu dalam permasalahan kehidupan sehari-hari teman-teman. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ibrahim atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan kepada peserta kajian malam ini,
yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf banget karena ini sudah malam ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui grup Makrifatin Academy atau bisa melalui DM Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, Iya, insyaallah. iya, atau Afwan, bisa tapi melalui sebelumnya Al-Fakir ingin memperkenalkan diri bukan sebagai ustadz ya. Ini kita saling sharing aja, bukan muhadharah, ini muzakarah. Maksud tujuannya ini juga untuk Al-Fakir sendiri. Jadi kalau disebut ustadz kayaknya Al-Fakir masih kurang layak. Tapi syukran jazakumullah kepada semua teman-teman, dan Al-Fakir juga mengundang mungkin sebagai sebelum penutup, Al-Fakir mengundang kepada teman-teman semua untuk nanti yang ada waktu ataupun ada kesempatan bergabung dengan grup Al-Fakir juga, namanya Mudzakarah. Di sana kita ingin menghatamkan Al-Quran sebagai pembukaan. Mungkin dari sini Al-Fakir minta izin ya sama panitia ataupun pengurus untuk nanti kalau misalkan ada yang mau bergabung bisa DM di TikTok L Bampu namanya, L titik Bampu, insya Allah. Syukran jazakumullah. Baik Ustadz, Masya Allah. Boleh dituliskan kembali Ustadz nama TikTok atau Instagramnya di kolom pesan Ustadz, biar Oh, teman-teman kalau pesan. ya bisa langsung menghubungi melalui Ustadz. Baik. Jika teman-teman mempunyai niat untuk mengikuti program Ustadz Ibrahim, boleh banget teman-teman bisa langsung DM kepada Ustadz Ibrahim ya teman-teman. Baik. Terima kasih banyak kepada Ustadz dan kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf jika pertanyaan belum terjawabkan, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Ibrahim. Beliau setiap malam selalu live teman-teman. Jadi bisa menanyakan langsung melalui live TikToknya beliau. Yep. Dan baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam hari ini kepada Ustadz Ibrahim. Kami persilahkan. على هذه وعلى كل صلاة إلى منى وإلى شيخنا الحبيبنا من حفيظ وإلى منى وإلى شيخنا الشيخ محمد مجود المنبع المنجري وإلى منى وإلى شيخنا الشيخ أحمد الشيخ على هذه وعلى كل صلاة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السن يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال ذلك أحلى. يا ميسر كل يسير يسر علينا كل عسير فتيسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, alhamdulillah. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatul Akademi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Afwan Ustadz, sebelumnya boleh untuk meninggalkan room terlebih dahulu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan jazak. Wa ila liqa insyaallah. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya. Jangan lupa tetap hadir di kajian Ma'rifatul Akademi setiap hari Ahad jam 8 malam. Terima kasih teman-teman. Selamat berlanjut untuk aktivitasnya atau boleh langsung istirahat ya teman-teman. Syukran.